Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO International Program. 70 International Awards. Prodi Prospektif di Era Ekonomi Kreatif, Gold Remy Award dan Green Prize SIKA Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Halo semua, selamat datang di Tati Tati. Talk About Something. Kencang amat tepuk tangannya. Heboh semua. Heboh. Jadi balik lagi sama host yang so asik ini ya. Host plus narasumber. Jadi ada Variata lah. dan Marcella Darlin. Selamat tahun baru 2022. Ya, Happy New Year. Semoga Di tahun ini rezekinya semakin dilimpahkan rezekinya. Amin. Terus dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Dijauhkan dari segala penyakit dan COVID cepatlah hilang. Mina, kok jadi Jepun. Nah, hari ini kita akan bahas suatu topik yang menarik nih masalahnya. Apa tuh kira-kira guys? Culture shock. Oh, culture shock. Kayaknya acting banget ya. udah peran banget nih. Udah hamil lemes gitu ya. Nah, jadi culture shock itu apa tuh Marcella? Culture shock? Culture shock itu adalah ibaratnya dua budaya, misalnya dua budaya yang saling bertemu. Enggak gitu sih. Misalnya kamu nih ya dari Jakarta Nah, kan. aku Jakarta, Marcella dari Jogja nih, Ya, guys. terus kita bertemu lah ya, bertemu dan dia yang dari Jakarta ini ke Jogja, nah dia kaget dengan budaya yang ada di Jogja, nggak terbiasa dengan lingkungan yang biasa terjadi di Jakarta di asalnya. Nah, begitu pula dengan aku ketemu orang Jakarta ini Gimana tuh? agak beda gitu sama sehari-hariku. Tapi kalau Jakarta sih maksudnya masih jadi satu sama kehidupan orang Jawa sih ya menurutku, kayak Ya, nggak cuma Nggak Jawa kaget sih. banget. Kadang-kadang banyak juga orang dari Sumatera, Kalimantan. iya, gitu. tapi maksudnya kalau orang Kalimantan, Sumatera itu kan kayak jauh banget. Mereka Iya, kalau anak sini rantau mungkin. iya kayak Rantau kaget semua. banget gitu, kayak misalnya Jogja kok murah banget gitu. Gitu. Mungkin itu. Kalau Jakarta kayak udah tahu gitu. Kalau enggak orang yang udah beberapa kali ke Jogja mungkin udah terbiasa Iya, juga. itu biasa. Terus oh ya, kamu kesini dari kapan? Ke Dari Jogja kapan? ini? Oh iya, kebetulan nih aku 2 kali nih ke Jogja nih. Untuk tahun ini. Tahun ini. Ini orang baru tahun Oh iya, sekarang udah 2022 ya, lupa saya. Aduh. berarti 2021 kebiasaan. terus ya. Kayaknya kan kemarin akhir 2021 kesini naik kereta juga. Ya. Naik keretanya enak tuh. Eksekutif ya. Eksekutif, Lagi ya. promo atau enggak nih? Kalau kemarin tuh waktu akhir tahun tuh, bukan akhir tahun, bulan November kalau ya kalau nggak Lagi salah. dapat potongan ya? Nggak juga sih, kebetulan lagi dapat murah hari Oh. biasa weekdays. Oh iya iya. Nah gitu. Terus sekarang nih datang ke sini kan karena Naik apa nih? kereta juga, cuman kelasnya beda. Oh kelasnya beda. Kelasnya bagus banget, kelasnya bagus. Iya. Ekonomi. Oh. Jadi super tegak. Yang penting nggak naik kereta Pertamina, kereta gitu. minyak kayak. Saya tuh duduk di lokomotif Oh nanti. iya. Gimana sih Anda ini? Aduh. Oke, terus kesini. Oh ya tadi belum selesai ya Nah, ceritanya. kalau perbedaan dua kereta tuh ya. Mm-mm. Kalau naik kereta eksekutif itu dia tentunya orang-orangnya tenang. Tenang, Ya. kalem. Kan Kalem, tidur dah AC-nya enak, AC-nya lancar. AC-nya enak lancar. Kursinya empuk, Wah, ya. kursinya bisa di recline kayak gini, guys. Wah, terus sih kamu kayak Keren Kadang-kadang banget gitu. kebiasaan naik ekonomi, Nora naik Iya. eksekutif gitu. Parah emang, aduh. Terus juga kalau yang kan aku kan tanggal 27 nih kesini ke Jogja naik ekonomi. Naik nama keretanya Progo dari Senen turun di Lempuyangan kan kalau Progo ya. Progo. Jadi tuh kalau ekonomi itu ada dua, ada Bengawan sama Progo yang aku tahu ya. Kalau Argo Lawu itu
Wah itu kayaknya eksekutif tuh kayaknya. Oh, iya. Eksekutif ya. Kayaknya ya, saya bukan orang KI. Gitu. Terus kalau perbedaannya kan biasa kan kalau ekonomi sama eksekutif tuh orangnya beda-beda ya. Iya. Kalau di eksekutif ya lebih kayak ya udahlah sendiri-sendiri gitu. Iya, Kan kalau ekonomi tuh dia bisa berusuk ya. orang-orangnya kan kita Ya. hadap-hadapan. Oh gitu. iya, ada anaknya lari-lari. Nah. Dek, makan deh. Nah, di situ keberagamannya ada. Oh. Orang-orangnya beda gitu. Iya, kita bisa lihat. Ada di depan tiba-tiba orang Orangnya. Papua. Terus aku orang Jakarta gitu. Iya. Tanya pertanyaan standar, mau kemana Mas? Kita mau kemana? Tanya lagi. Kan nggak satu jalur juga sih ya kan. Ya, bisa lewat. juga Bisa sih dia juga turunnya di Kebumen misalnya Oh, iya. atau di mana kan nanya Ya betul banget. gitu. Terus selama di Jogja ini ada hal-hal yang aneh atau misalnya dari makanannya nih, cocok nggak? Makanan, aku sih orangnya kan kanibal, makan apa aja. Cocok. Omnivora. Omnivora. Ya, kalau kanibal tuh Sumanto. Ya. Salah ya, Bu. Iya, salah. Aku sih orangnya makan apa aja, jadi sih enak-enak. Cuma kalau di sini tuh kan ya makanannya ya gitu-gitulah ya. Gitu-gitu gimana nih bisa lebih spesifik? Ada gudeg, ada Oke. makanan Jogja kan, ada babi godok, wah. Pokoknya makanannya ramah-ramah gitu makanannya. Oh jadi itu ya dia sama gudeg ya? Wah, nggak terlalu juga sih, cuman suka aja gitu. Cuma kalau dikasih apa sih makan? Tapi udah pernah nyoba? Udah, karena isinya apa aja sih isinya? Aku lupa. Ada nangka, ada kadang ayam suwir gitu saya. Ayam suwir, terus Ya, terus ada telur bacem kali ya, telur oh telur coklat gitu oh bacem. iya, iya. Terus ada tahu, ada tempe kadang, ada krecek, Hmm. ada nasi pastinya. Ya, ada nasi sego. itu harus. Nasi bahasa Jawanya apa nasi? Rice. Bahasa Jawa. Oh, Kamu bahasa Inggris aduh. Nasi itu bahasa Jawanya sego. Oh, sego ya. Kok aku bisa nyambung ke bahasa Inggris ya? Mungkin kebiasaan. Javanese. Oh, Java. Java English, Javanglish. Japanese atau Jepun? Japanese. Aduh. Oke, kita bakal masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Apa tuh? Pertanyaan inti kita. Oke, pertanyaan pertama nih di daerah. Bentar. Kayaknya nih. Apa? Pertanyaan nih. Tadi aku mau kesini Heeh. di lampu merah nih. Lampu merah mana ya? Udah mau deket-deket masuk sini kan? Iya. Masuk sini kan? Ada bapak-bapak nih, klakson motornya apa ya? Bukan motor sih, kayak piar gitu kayak Oh, piar. naik Viar. Heeh. Kamu nggak naik bank? Hah? Nggak mau, kan saya punya motor. Nggak punya motor sih, nebeng tadi. Nebeng terus dia klakson langsung. Tintin. Oke lah. Tintin gitu. Coba kan lampu masih merah nih. Lampunya masih merah. Heeh. Cuma kayak dia tuh pengen belok kiri atau lurus. Oh iya. Mungkin lupa rating atau gimana? Nah, itu kurang tahu. Tanya bapak-bapaknya aja. Iya, Cuma kan kebiasaan. kadang-kadang kalau orang kan tiap beda-beda ya. Kalau klaksonin tuh kan kalau aku kan biasanya kalau di Jakarta tuh klaksonnya ya udahlah biasalah bahwa kita cuek aja gitu. Ya. Orang lampunya masih merah. Kan kalau orang Jogja nih, menengok sini semua sabar nah gitu kan. Misalnya kan gitu ya. Iya betul banget. Tapi kasihan juga sih ya kalau lagi bawa VR terus kamu klaksonin kan dia tuh effort banget loh bawa VR kayak kerja belum dia bawa anaknya pakai helm di belakang itu kan berat, kita harus lebih menghargai. Kalau kita bisa nyelip kenapa why not gitu. Kalau kita harus ngeklakson kan kasihan. Nah ini ada pertanyaan dari netizennya fans TBC lah. Oh fans TBC, makasih. Ada yang nanya nih, di daerah kalian definisi klakson pas lampu hijau nyala gimana reaksi kalian? Mungkin dari kamu dulu gimana? Oh pas lampu hijau ya? Kan kadang-kadang tuh lampu merah nih, mau menuju ke kuning tuh udah mulai tuh motor bukan motor maju udah rame nih Oh, iya. langsung klakson jamaah. Klakson ada beragam tuh, ada klakson ambulan, bukan sirine gitu kan. Terus ada klaksonnya kalau udah mau habis tuh, udah Iya mau koslet ada tuh. klakson kemarahan ya kan klakson. karena orang depan tidak maju-maju ya jalan-jalan gitu kan. Harusnya tuh sabar dulu, mungkin orang Iya, lagi benerin helm atau lagi atau motornya mati bensinnya, gitu. iya Kadang-kadang tuh suka mati tuh digini udah iya langsung kadang gitu ya. nggak sabaran kan orang Gitu. di depan kasihan juga kayak apaan sih sabarnya tuh kayak bakal langsung merah aja Iya. gitu loh kayak mereka tuh
Aduh. Tapi kadang-kadang lampu merah di kota-kota di Indonesia nih kadang-kadang ada yang tiba-tiba habis merah kan ke hijau. Cepat ke merahnya lagi. Oh iya itu. Mungkin kadang-kadang apa ya? Kadang kan orang-orang dekat kan udah pada tahu kan biasanya, ayo cepet-cepet kita tin. Mungkin yang nyalain lampunya punya dendam gitu ya, di settingnya cepet-cepet gitu. Nah, gitu. Nah, ini ada komentar dari netizen di luar lah gitu lah. Pertama ini dari siapa nih? Mesya Hartanti. Wih. Cantik nih kayaknya. Di Jogja kayaknya jarang ada klakson Kak. WKWK, tapi jujur nih bener beda banget sama Jakarta, kayak detik wajib banget klakson. Wah, itu buat Mesya harus terbiasa sama klakson orang Jakarta. Kamu harus beradaptasi. Gitu. Tapi mungkin bisa jadi dia orang Jakarta kali ya. Mungkin bisa dia tinggal di Jakarta tapi dia ke pinggir-pinggir kayak Tangerang. Oh iya, pinggir Bekasi. sungai atau gimana? Enggak dong. Pinggir Ciliwung. Jangan dong banjir dah. Iya kasihan. Makanya. Terus yang kedua nih ada dari Mas Musyafa Fan. Musyafa Fan. Musyafa happy selalu. Happy. Nih, dia bilang gini, di daerah tempat saya kalau udah lampu hijau terus diklakson tandanya sebagai bentuk ekspresi tidak sabar. Woi, Budi. Woi. Udah lampu hijau nih. Jalan cepet dong. Bikin macet aja seperti itu kira-kiranya ya kawan weh. Oke kawan, siap. Oke, bisa menggambarkan ekspresi gitu ya. Klakson nih udah saking umumnya di masyarakat Indonesia plus 62 ini. Betul. Nih selanjutnya ada Jadi- siapa? Kayaknya nih pertanyaan soal klakson pada demen ya orang. Iya bener, demen ya. Demen nih, kayak relate atau Dendamnya gimana? emosi gitu. Itu dia. Terus yang kedua, sorry guys, keringetan nih panas sih. Iya. Awal tahun panas banget nih. Terus yang kemudian nih ada dari Markus_Lumban Raja 21 wis. Kalau Oke. dari Sumatera, waduh Sumatera nih. Sumatera jauh bener. Halo Sumatera. Hai Halo. Sumatera, salam buat Semoga Bapak sehat Ibu di sehat selalu di rumah, sana. Markus. Sama Markus nih. Apa dia bilang nih? Kalau di Sumatera sih, kalau orang-orang udah ngelakson pas lampu hijau, maksudnya sih agar orang yang berada di depan cepat melaju biar nggak ngelamain laju kendaraan yang di belakang. Oh iya, bener sih juga. Iya, betul Mungkin banget. dia normal, dia Iya. orang sehat ya nih. Iya, dia bisa pengemudi yang beradaptasi, baik, ya. pengemudi yang baik. Jadi bisa menyesuaikan keadaan gitu ya. Dia tahu di mana dia menggunakan klakson kapan. Ya, dia tahu manner dan attitude dalam dunia perklaksonan ya, betul nggak? Ini kayak ini pakai SIM dia ujian. Oh iya, nggak nembak ya? Bukan tembak, kalau kita mungkin Iya, tembak, nembak ngedor. kita ya, Iya. ngedor. Nah, ini selanjutnya dari siapa nih Marcel? Arif Hardian _ Wih, Oke, kalau di Sumatera biasanya klakson di saat lampu Wis. udah hijau, udah biasa karena di Sumatera orangnya udah kebiasaan. Jadi kalau nggak klakson kayak ada yang kurang gitu. Kurang gitu kayak Bisa gitu nggak ya? seperti biasanya ya saya. Oh, Biasanya gitu gue ya? kayak gini nih. Iya, itu ada yang klakson kayak kok ada yang kurang deh di aku ya, apa ya? Gitu dia. Terus Bisa begitu guys. dari siapa nih? Terakhir nih. PT Putra. mencari cinta sejati. Wih, nggak Abdul kalau nggak klakson. Oke Mbak. Mbak tau Mas monggo siapa? Nah, klakson. Oh, Kak kali ya. Kak kali ya. Nah, Itu dia. jadi kan di tema kali ini tuh kita bahasnya tentang culture shock ya kan? Yes, betul. Nah, terus kan culture shock itu kan luas lingkupnya. Dia bahas apa aja, ada makanan, budaya, gaya berpakaian, lifestyle. Universal lah ya. Ya, universal. Nah, aku mau bahas tentang lifestyle ini. Lifestyle-nya lebih ke bahasa. Oh, bahasa nih. Nah. Cakep. Iya. Kan kalau orang Jogja ini kan kalau ngomong tuh kan yang pakai aku, kamu gitu, kayak yang Jawa ini gitu. Kalau Jogodah gitu kan beda ya, pakai lu gue, Nah. which is literally gitu kan biasanya. Nah kalau menurut kamu, oh ya aku mau tanya nih, Gimana tuh? kenapa ya orang Jakarta itu Ya. sering dianggap baper kalau udah ngobrol tentang aku dan kamu? Aduh, bener sih, bener banget nih. Mohon banget klarifikasinya.
Kalau masalah klarifikasi enggak sih sebenarnya ini lebih ke pengalaman gitu. Kalau biasanya kalau di Jakarta itu guys, kalau penggunaan aku kamu itu biasanya buat orang pacaran. Oh iya, emang harus wajib orang pacaran yang boleh Karena pakai kan kamu. karena kan kalau di Jakarta kan tahu lah sendiri bahasanya ya, kayak tadi kan lu iya, gua kayak udah lu kayak gua. karena kan udah sebenarnya tuh lu gua tuh bahasa daerahnya orang Jakarta gitu. Oh, Nah. Betawi ya. Betawi gitu. Sebenarnya tuh Betawi. sebenarnya lu gua tuh bahasa daerah. Tapi kenapa dianggapnya orang itu bahasa kota ya? Saya juga bingung ya. Bahasa kota tuh maksudnya gimana nih? Mas bukan bahasa gaul. Bahasa gaul loh. Oh, bahasa gaul. Iya. Mungkin baru resminya Mungkin diresmikan sebagai bahasa Bahasa gaul gaul. tuh sekarang-sekarang ya di abad Nah, betul banget. 20. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen juga nih. Kenapa panggilan aku kamu bisa bikin baper anak di Jakarta, sedangkan penggunaan aku kamu di Jakarta biasa, di Biasa. Jogja biasa saja. Ya, berarti sama kayak pertanyaanku tadi kan. Maaf Hampir mata sama. rada rabun guys. Gimana tuh? Oke, gimana? Orang Jogja dulu deh. Kalau aku kamu di Jogja ya emang biasa aja ya, emang bahasanya kayak gitu sehari-hari, emang jarang banget ngomong lu gua, tapi dalam beberapa momen ya kayak aku lagi nongkrong sama teman-teman tuh kadang Enggak, Denger. mungkin bukan sama orang-orang Jogja kayaknya. eh, Temennya kan pasti banyak tuh beragam ya gitu. tapi kadang denger juga mereka ngomong lu gua Oh. mungkin kayak udah tercampur gitu ya. Mungkin. Atau tapi dia tuh orang Jogja gitu mungkin. Orang Jogja. Iya, tapi mungkin tuh nyaman juga kali ngomong. Kalau aku sendiri sih ya, kadang ngomong lu gue tuh lebih cepet, Wis. lebih enak aja, lebih efisien aja Oh, iya. kadang. Kadang-kadang, tapi kadang lebih kembali lagi nyaman ke bahasa aslinya Iya, aku, betul. kamu, aku, kowe gitu Iya. kan orang Jogja. Kan kalau kamu sendiri gimana? Sebenarnya sih kalau penggunaan aku kamu ya lebihnya mungkin tergantung kelaminnya juga. Nah, Kalau sama-sama cowok ya agak agak aneh gitu ya. agak gitulah, agak gay lah. Agak gay, oh my god. Kalau gay itu biasanya di jim-jiman ya itu. Nah itu tadi ya. Ini banyak nih ada komentar-komentar netizen tentang aku kamu nih. Oke. Yang pertama dari @mesya_artanti. Sumpah ya, gue nggak tahu kenapa waktu awal-awal pindah ke Jogja kaget banget karena harus ngomong aku kamu sama laki-laki. Jadi kayak awkward ya, kasian juga sih dia. Makanya kesian ya. Kasian. Nggak kebiasaan pakai aku kamu, jadi pas lagi ngobrol rada awkward banget. Kalau dia ngomong sama tukang bakso gitu apa ya dikira baper kan nggak mungkin banget kan. Mungkin Masa- dia terbawa perasaan dan suasana kali ya. Mas ada Ngobrol sama tukang tahu gejrot gitu ya. makanya itu. Terus ada dari Arif Hardian _ ini kayaknya fanbase-nya TBC nih. Waduh, fans setianya nih. Kayaknya tergantung dari hidupnya di mana sih Min. Kalau kita di Jogja ya harus terbiasa dengan aku kamu. Mungkin kalau orang-orang Jakarta biasanya nyapa orang dengan lu gua. Mungkin karena kebiasaan lu gua jadi setiap daerah itu beda sih Min, tergantung kebiasaan. Gimana tuh? Kalau tanggapanmu gimana? Tadi aku udah nanggepin kan. Ya benar. Ya bener kan. Benar, ya kan sesuai kondisi juga Iya kan. bener banget gitu. dan suasana. Gitu. Oke, next. Oke, ada pertanyaan keberapa ini ya? Udah keberapa nih? 100. Ke 100 nanya terus ya netizen ini hobinya ya. Oh, bukan yang 100 ketiga. Ketiga. Oh, Ah. ya, emang mereka hobinya bertanya ya, Ya. kayak Kepo emang netizen ya, berarti netizen nih. netizen Indonesia ini kritis pemikirannya. Oh, Kalau gitu. ada masalah sendiri mereka kan suka ngomong kalau misalnya ada masalah baru blow up ini kayak aduh jangan tambah masalah lagi dong, masalah kemarin belum selesai nih. Makanya. Kita jadi tambah tugas kan, mereka bilang kayak gitu. Hmm. Kayak emang semua tuh diserahkan ke netizen ya, masalah-masalah sosial ini. Oke. Nah, ini pertanyaannya apa? Kenapa orang Jogja mempunyai prinsip alon-alon asal kelakon? Nah, sebelum ini, alon-alon asal kelakon itu apa? Itu kalau ini menurut opiniku sendiri ya, nggak tahu. Ini menurut Jangan, artinya dulu deh, artinya dulu. ya pelan-pelan asal Pasti. ya, pelan-pelan tapi Oh. pasti gitu. Jadi itu tuh peribahasa dari bahasa Jawa, peribahasa alon-alon pasti. Jadi kayak misalnya kamu nih
membangun sebuah bisnis gitu ya. Nah, bisnis apa ya? Bisnis jualan thrift lah, misalnya gampangnya thrift. Ya kamu nggak usah yang tergesa-gesa, tapi yang penting pasti jadi, pelan-pelan, berproses, bertahap. Yang penting pasti jadi. Nggak usah keburu-buru kayak udah mikirin untungnya duluan padahal nggak mau rugi gitu kan. Kayak gue banget sih kalau jualan maunya untung aja. Mau kursus bahasa Jawa bisa DM IG-nya. Aneh. Terus sedangkan orang Jakarta mempunyai prinsip waktu adalah uang. Apakah benar? Bener sih. Karena Iya? karena orang-orang di sana kan pekerja semua lah ya. Iya. Kayak tuh sangat menghargai setiap waktu gitu, setiap detik gitu loh. Iya betul banget, tapi memang setiap waktu itu ada maknanya. Kita harus, setiap waktu adalah uang sebenarnya. Sebenarnya gitu. Jadi dia kayak masyarakat Jepang ya, kayak kerja nonstop gitu. Hard worker lah. Workaholic. Oh, workaholic. Iya, banget. Nah, ini ada komentar lagi nih. Dari waduh nih bener-bener fanbase banget Ini ya. fanbase-nya banget ini. Komen-komen mulu nih. Sejati Tapi- kepada Mesya. Tapi kita makasih loh yang udah komen-komen Iya, nih. bener banget. Sampai tipe ya ngomong. Coba dong dibacain dong. Aduh, ini aku agak ini matanya kayak rabun. Oke, Masih muda padahal loh. kurang madu guys. Aduh. Oke, dari Mesya Archance. Wes. Oke, karena apa tuh? Karena orang Jawa lemah lembut, Waka-waka. waka-waka, terus apa gitu? Orang Jakarta juga sih. Enggak. Orang Jakarta enggak ada lemah lembut. Enggak ada lemah Mungkin lembut. sebagian ya. Sebagian dari planet Jakarta. Iya, atau dianya halus-halus sendiri lemah gitu. lembut mungkin ya, gampang baper sama lawan jenis gitu. Batuk Mungkin minum bisa dulu, jadi. Mbak. Minum. Batuk minum konidin dong. Aduh. Sponsor. Emang ini disponsorin. Semoga ya. Semoga berdoa saja. Semoga podcast ini. Ya, semoga kita dapat sponsor ya podcast Tahting ini. Amin. Amin. Oke. Jadi tadi apa ya tadi? Dia bilang apa tadi? Sampai lupa. Oh, dia bilang karena kalau di orang Jogja tuh lemah lembut Oh, lemah gitu. lembut. Iya, kita bahas dulu ini nih. Asik ini lumayan nih. Kalau Gimana tuh? itu tergantung balik ke watak orangnya sendiri juga sih. Ah, betul. Kalau menurutku, Tiap orang kan beda-beda. Iya benar banget. Kalau menurutku ya, kalau orang Sumatera itu kan terkenal dengan kalau bicara nadanya tinggi, tapi mungkin nggak bermaksud kasar atau gimana, tapi emang kesehariannya lingkungannya tuh nadanya Kayak tinggi. begitu. Iya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada maksud buat gertak atau apa Iya, bener gitu. banget. Kayak aku nih habis nonton film tentang kapal Van der Wijk ya. Nah itu Sering jadiin parodi tuh filmnya. nah itu aku heran orang Padang tapi kok yang ngomong lemah lembut gitu, kayak ya pokoknya kayak lemah lembut gitu, kayak heran aja. Mungkin karena filmnya lebih ke melankolis kali ya. Oh, iya. Masih ingat satu scene ngomongnya Hayati. Oh iya nih, Ambo menurupat sajo. keren. Nah, Oke. waduh, ini soal Soal apa? apa nih? Ini soal sopan santun. Soal attitude. Attitude, etika. Attitude. Aduh, berciciran banget ya mesti. Iya. Padahal ngantuk loh tadi. Padahal ngantuk tadi ya, sekarang udah seger. Kan udah seger. Minum ini nih. Apa tuh? Penguat. Oh, iya. Minum dulu. Oke, kita harus minum dulu ya. Guys. Saya boleh minum nggak? Oh ya silakan minum monggo. Gak ditawarin soalnya. Oke, sambil minum ya. Udah Biar minum, kembali, udah. oh, udah minum. Udah taruh di gelas. Biar seger kembali bugar Oh, iya, tanpa seger. konidin ya. Das. Emang nih host kita emang rada-rada nih. Iya, guys. diko guys. Nah, terus habis itu ada pertanyaan nih. Pertanyaan berapa nih? Iya, nih, ke- Keempat. Oh, keempat. Tapi katanya angka 4 tuh misteri loh. Hah? Ah masa? Bukannya angka 3 yang misteri? Gak tau deh, katanya kalau angka 4 mau nggak ada lakinya gitu, nggak ada pintu. Masa sih? Gak tau deh. Kayak kalau perempuan nggak mau nyapu atau apa gitu dapet cowok yang brewoan. Kadang-kadang kalau angka 4 tuh nggak ada tuh di lift tuh. Oh, iya, 1, iya. 2, 5. Oh iya, aku nggak nyadar tau guys. Aduh, jarang ke mall ya? Sialan. Kesian.
Terus habis itu ada lagi nih Apa tuh? pertanyaannya yang tadi. Soal attitude ya gitu-gitu lah ya. Ya soal attitude gitu. Nah, ya. soalnya gini, attitude menurut kamu gimana? Attitude. Versi Marcella Dalinanda Kalau nih, guys. attitude itu lebih ke ya sopan santun ya pastinya. Attitude kita ngomong. Kalau orang Jawa nih kayak attitude lebih ke sama yang lebih tua. Oh, gitu. Ngobrol sama yang lebih tua itu harus bahasanya tuh harus yang sopan. Mungkin kalau nggak bisa Jawa halus ya pakai bahasa Indonesia. Kadang karena kalau orang tua yang di Jawa ini suka kadang tersinggung kalau dia ngomong pakai bahasa yang agak Jawa kasar kayak. Kadang-kadang kayak tadi kan intonasi juga kadang-kadang Iya. tersinggung ya. Iya benar, intonasinya tuh harus lembut, tapi tergantung watak juga sih. Tergantung orang yang nerimanya gimana. Iya, orang gitu. terimanya gimana. Misalnya orang tua kita nih kasar gitu, dan dia terbiasa aja dengan nada yang tinggi. Jadi ya udah, cuman kalau halus yang Jaweni banget gitu kan nggak enak kan. Ibaratnya Jawa kental ya. Iya, Jawa kental. Ya ini pertanyaan netizen nih, kita langsung nih. Dari tadi loh itu. Iya, kesian ditungguin kan Iya. dibaca-baca yang dicuekin loh. Oke. Oke, aku bacain aja deh. Oke. Kalau di Jogja terkenal dengan sopan santunnya, biasanya mengucapkan kata monggo gitu. Nah, kalau di Jakarta biasanya menyapa dengan kata apa? Waduh. Beragam. Nih, beragam. Kadang-kadang lingkungan juga sih, tergantung lingkungan. Kalau lingkungan aku kan biasanya paling Oke. langsung tanya to the point. Kemana Pak? Itu gitu. Nggak pakai basa-basi ya. Nggak pakai basa to the point Langsung aja to the gitu. point. Gitu. Kayak kalau nembak cewek itu nggak perlu pakai basa-basi. Nah. To the point. Nah, kalau di Jogja kan beda ya. Mungkin kamu Ada mau prosedurnya mungkin, ada nembak- prosedurnya. Jangan-jangan kalau mau nembak cewek pakai basa-basi ya monggo, kulon kan nggak mungkin. Ya itulah, saya tidak ngerti dia ngomong apa. Saya bukan. Ya. Tapi kalau aku pernah nih ya, aku pas itu di Bali. Wih, pernah ke Bali nih. Pas ya di tempat saudara. Kan naik motor, nah lewat depan tetangga. Itu pas itu yang yang boncengin bapakku sih, aku di belakang kan. Nah, kalau di Jogja kan kebiasaan kalau lewat depan tetangga gitu. Walaupun nggak bilang apapun cuman kayak gitu kan. Nah, itu tuh kayak lewat tetangga terus kayak terus aku denger dia bilang gini, "Itu ngapain nganggong-nganggong?" Kan aku kayak shock kan. "Hah, kok dia bilang gitu sih?" Kayak Karena mungkin kan rata-rata orang kesana mungkin cuek atau iya, gimana sih. mungkin lah ya. Aku gitu. yang udah terbiasa kayak kok kayak gitu. Iya, mungkin Kasihan nggak tuh. bapak bun. Ya mungkin gayanya beda ya. Ya, mungkin Kalau di gayanya. Bali kan ya begitulah ya. Ya mungkin atau Cuma Bali orangnya baik-baik kok. ya Bali orangnya baik-baik. Cuman itu Beda-beda mungkin setiap Iya, itu daerah kebetulan gitu. tetangga aja sih. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kalau di Bali itu apakah pakai ngangguk gitu atau enggak kita nggak tahu. Ya. Kadang-kadang cuma kalau di Jakarta cuma tit langsung Oh, dari iya. dulunya apa tuh? Tapi kalau itu umum sih. Oh, umum ya. Iya, Oh, di mana berarti. juga kayak gitu sih. Oh, gitu. Udah agak luntur juga sih di sini ada saling monggo Ya, monggo ada gitu lah ya. Pokoknya cuma nganggo aja udah ya cukup mending lah. nganggo atau klakson. Nah, ini ada, waduh, dia lagi. Ada dari Meisha Mesya Artanti. tadi ya Allah banyak sekali ya Mesya Mari pertanyaannya ini. silakan. Sangatlah kritis orangnya ini. Mari silakan singkatku gitu. Yes. Oh iya. Oh, Itu iya. jawaban yang pertanyaan tadi. Iya, oleh udah, netizen udah kita tadi. jawab kan tadi. Udah kita jawab juga. Next terus. Wih. Udah makan belum? Udah sih 2 kali. Tapi kok masih lapar. Karena kan sekarang udah jam sore nih. Tapi aku udah 2 kali makan loh. Makan apa tuh? Tadi pertama makan soto, terus yang kedua makan makanan sejuta umat nih yang tadi. Oh iya, 1 juta umat. Iya, Oh. sejuta umat pasti ada di mana-mana ada. Dia udah kayak Indomaret ya. Apa itu? Nasi Padang guys. Waduh. Nasi Padang. Ayo lau kalian apa ya kalau Ya. nasi Padang gitu. Nasi Padang itu di mana-mana tuh ada ya. Cuman Nasi ada Padang. kelasnya. Oh, ada kelasnya. Kalau di Jogja, Masa aku baru tahu loh. kalau di Jakarta sama. Cuman mungkin kalau yang kita tahu, mungkin di sini mungkin ada di Jogja. Sederhana tahu? Oh, iya tahu. Nah, itu paling high Padang class. murah. Padang murah. Padang murah di Padang mahasiswa Bang. Itu dia. Biasanya lauknya apa kalau di nasi Padang tuh? Kalau kamu? Kalau nasi Padang aku sih paling suka sama limpa. Wih, kayaknya jarang nemu tuh kalau di restoran Padang tuh. Tergantung sih, kadang ada kadang enggak. Iya. kan- Otak sapi enak. Waduh. Gimana, suka nggak otak sapi? Suka dong, cuman ingat kolesterol guys. Kencang lah. Tapi enak guys, gemes gitu loh, kayak
gurih gemes enak banget deh pokoknya aku suka banget. Dan tapi kalau untuk mahasiswa ya yang paling murah ini Apa yang tuh? paling merakyat, maksudnya bukan murah berarti maaf ya. Yang merakyat ini adalah perkedel, telur, tempe. Biasanya tuh Oh, iya. harga sekitar mungkin. Itu best seller itu kak. Wih, iya. Itu best seller. Kalau orang-orang di nasi masih itu padang. yang penting nasinya banyak. Iya, yang penting nasinya banyak, Kuahnya banyak. kuahnya banyak, nasinya segunung ya. Nah, Lauknya perkedel satu, nasinya segunung, kuahnya bececeran. kalau nasi padang nggak pakai kuah santan itu Itu nasi bungkus. nasi bungkus. Kalau nggak pakai santan itu jadinya nasi uduk. Nah, itu dah. Nasi uduk. Gak- Udah lama nih nggak makan nih. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan netizen. Netizen. Apa nih? Apa nih? Apa ciri khas perbedaan makanan Jogja and Jakarta? Literally Jakarta. Padahal dia tahu tapi dia nanya ya. Iya, kenapa ya? Aduh, bikin. Emang kan aku dibilang ya. Cuman ya nggak apa-apa, kita kan seneng ya. Iya, benar banget. Gitu. Jadi kita ada bahan juga ya. Jujur banget ya Mbak Marcel ini ada bang. Semua ini karena netizen. Iya, netizen I love you. Iya, I love you. I love you. Oke. Terus Gimana nih? Kalau dari aku ya, kalau di Jogja tuh pertama manis makanannya. Oh iya, itu mostly manis. Mostly. Ciri Cuman khas banget. kadang-kadang nggak cuma di makanan, sambel nih, sambel. Aku Manis. pernah ada manisnya gitu. Mungkin dia masukin Kan kalau bagi orang-orang kayak orang Jakarta gitu-gitu ya, kayak kenapa sih? Maksudnya kan sambel aja ya, nggak usah Iya. tambah-tambah manis-manis gitu ya guys ya. Nah, kadang-kadang tuh kita suka bingung gitu, cuman ya udahlah gitu. Namanya juga sambelnya beda-beda kan. itu biasanya dimasukin gula Jawa sih mungkin. Karena pantesan agak hitam aku lihat tuh kemarin. iya, biasanya enggak. Kalau gula pasir kan nanti kayak jadi bertekstur gula pasir ya. Bukannya sambal tapi jadi es teh gitu kan namanya. Oh. Jadi dimasukin sama dia gula Jawa sedikit sih. Oh gitu Nah, ya. itu mungkin. Mungkin lah ya. Terus Tapi ada beberapa juga rumah makan yang kayak pakai terasi tanpa Oh. manis-manis gitu. Kalau aku sukanya ya itu sih, nggak ada rasa manisnya. Karena iya, sambal ya sambal aja. sambal aja, nggak usah pakai manis-manis. Cuman ya udah lah, tiap daerah Cuman kan beda-beda iya gitu. beda-beda. Sambelnya ya kan. Iya. Jadi nama gamesnya itu Whisper Challenge. Nah, Oke. nanti kalian nih para host tuh harus menebak apa yang dideskripsikan sama wajah kalian. Oke. Tuh. Nah, tapi sebelum mengawali games, kalian sih dulu biar tahu siapa yang mau main duluan. Let's go. Marcel, Dua. Eh, Ya aku kamu dua. Dua Satu. satu. Dua satu. Dua satu. Satu lagi. Kalah aku guys. Siapa jadi yang main duluan? Aku yang menang. Mau nebak dulu apa yang deskripsi aja dulu? Nah, ini dipakai Paling. ke headphone ya. Oke. Dari lagu yang agak keras. Yang serwangi ya. Waduh, serem. Gak bisa tidur saya ntar. yuk. Langsung mulai aja. Wah, siapa ini yang mau nanya? Biasanya dia ada di tengah-tengah. Hah? Ada di tengah-tengah. Hah? Tengah-tengah. Tengah. Ya, Ah, kota Jogja. Tugu. Jawabannya masih satu ya, 1-0. Satu kosong. Oke. Yuk. Dia biasanya dibuat nongkrong. Hah? Biasanya banyak wisatawan. Wisatawan. Iya, wisatawan. Banyak bule juga. Ikon Jogja. Malioboro. Biasanya malam-malam jualannya di
pinggir jalan pakai gerobak. Oh, angkringan. Salah. Salah, aduh. Gantian. Diminum. Buat ini Anget. hangat. Ada tapi ada yang bisa dicemil juga. Ada bulet-buletnya. Oh, wedang jahe. Bukan. Aduh. Tadi berapa sih totalnya sih? Ya, ulang. Kendaraan. Hah? Kendaraan. Mobil. No, kendaraan di Jogja. Di kayu. Di kayung. Di kayu. Becak. Ah. Jadi kalian dapat 3 poin. Iya, sekarang dia. Ya, Marcel. Nih sekarang. Jangan lirik ya. Aku pakai lagu. Oke. Mau ketawa atau apa ya? Ayo. Oke. Taman rekreasi di Jakarta. Taman rekreasi di Jakarta, woi. Taman rekreasi. Di Jakarta. Bonbin bukan? Hah? Kebun binatang bukan? Hah? Taman rekreasi. Di Jakarta. Ini kali skip ah. Skip, oke. Transportasi umum di Jakarta. MRT. Bukan. Bis apa kereta? Roda 4 pokoknya. Roda 4. Panjang. Trans Jakarta. Marcel 1 poin. Lanjut. Penasaran nih. Oh, nih. Destinasi wisata di Jakarta. Mirip-mirip kayak Malioboro. Mirip. Dufan. Hah? Dufan. Bukan. Mirip. Ancol. Bukan. Banyak Bundaran HI. Bukan. HI jauh. Di Jauh. Jakarta destinasi. Ya, banyak ornamen-ornamen tua. Banyak ornamen luar. Tua. Tua. Ornamen tua. Aduh. Apaan? Lebih spesifik lagi dikit. Biasa orang spot-spot foto sejarah Jakarta di situ semua. Monas. Bukan. Jauh sana. Monas. Ada tua-tuanya. Tua-tuanya. Tua, oi. Udah. Street food. Oke nya bumbu kacang. Terus Ketoprak. 2 poin dulu, Nah. Marcel. Lanjut. Transportasi umum lagi di Jakarta. KRL. Dikit lagi. MRT. 3 poin. Oke. Destinasi wisata letaknya di Jakarta Timur. Nah, Apa tuh namanya? Ragunan. Ketemu saudaramu? Bukan. Dufan. Jakarta Timur tuh utara. Gak pernah ke Jakarta nih. Aku bisa bedain ya. Destinasi. Ada taman-tamannya. Di Safari. itu Bogor. Jauh. Ada tamannya. Mini. TMI. Udah. Oh, berarti betul tadi ya? Ya. Yeay, 4 poin untuk Marcel. Jadi Ini kemenangan masuk. Kalau ini Kala nggak ada hukumannya nih. Hah? Kala nggak ada hukumannya. Gak ada. Nggak ada. Baik banget ya. Baik banget. Seru banget ya guys hari ini guys. Tuh, Iya bener, sampai capeknya dapet, senengnya juga dapet. edukasinya dapet. Iya edukasinya dapet, terus yang pastinya nambah pengetahuan ya buat kalian semua.
semua yang nggak tahu mungkin seputar Jogja dan Jakarta atau yang lainnya. Pokoknya saksikan terus Tahting Tahting. hanya di TBC Sabtu dan Minggu pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Dadah. Dadah, jangan lupa. Yeay.